Sobat SWM, balik lagi kali ini dengan aku Fania. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap menambah banyak wawasan. Kali ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Dan di sini di samping saya sudah ada tamu spesial, yaitu Apoteker Cyrillus Deodatus Sawu M Farm. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Sehat, puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Gimana kabarnya Mbak? Kabar baik juga. Iya. Nah, kali ini kan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Oke, Oke. mungkin bisa diperkenalkan dulu nih profil singkatnya. Oh iya, oke. Nama lengkap saya Cyrillus Deodatus Sawu. Saya sebagai seorang apoteker dan juga dosen di Prodi S1 Farmasi Stikes Panti Waluya Malang. Nah, pada kesempatan ini ya saya diminta bantuan tadi oleh Mbak Fania untuk diskusi santai. Katanya santai terkait dengan masalah apa tadi Mbak Fan? Osteoporosis. Osteoporosis. Betul, kita akan berbincang-bincang karena kan Pak Erik ya. Pak Erik ya panggilannya. Betul, ya. ya saya panggilannya Erik. Oke, Pak Erik ini kan memang sudah lama berkecimpung di dunia farmasi gitu ya. Betul. Tentang obat-obatan gitu ya. Iya. Oke, langsung aja ya. Boleh, Jangan boleh. tegang ya. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Oke. diskusi santai. Oke. Iya. Oke, jadi gini Pak, banyak banget kan yang mikir kalau osteoporosis itu biasanya terjadi cuma di orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah lansia gitu ya. Betul. Kalau menurut Pak Erik sendiri tuh gimana? Itu benar nggak sih? Oke, jadi osteoporosis itu memang prevalensinya itu paling tinggi terjadi pada mereka yang sudah lanjut usia. Oke. Jadi memang itu adalah salah satu gangguan atau masalah pada tulang. Jadi osteoporosis itu masalah pada tulang. Nah, kalau kita lihat lagi atau kita memahami apa itu osteoporosis, maka osteoporosis itu bahasa awamnya atau sederhananya itu adalah pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang. Itu biasanya di umur-umur berapa ya Pak? Iya, karena tulang itu keropos, nah Iya. itu biasanya relatif terjadi pada mereka yang sudah usia lanjut, Sudah usia jadi di lanjut. atas 50 tahun, Oh, seperti oke, itu. di atas 50. Nah, itu kepadatan tulang atau istilahnya disebut sebagai bone mineral density itu sudah menurun. Nah, jadi kalau Mbak Van, kita lihat misalnya struktur bangunan gitu. Nah, struktur bangunan itu kenapa dia menjadi kokoh? Karena strukturnya itu padat. Nah, sama seperti tulang. Jadi tulang itu kenapa dia kuat, dia kokoh? Karena di dalamnya itu padat. Nah, bone mineral density istilahnya. Nah, kalau pada mereka yang osteoporosis itu kepadatan tulangnya sudah berkurang. Jadi karena kepadatannya berkurang, maka dia menjadi lebih rapuh, mudah patah. Jadi resiko dari osteoporosis itu adalah tulangnya menjadi patah. Patah. Iya, seperti itu. Dan memang prevalensinya lebih sering terjadi pada usia lanjut, seperti itu. Di usia 50 tahun ke atas ya. Betul. Nah, kapan tulang itu benar-benar padat isinya itu terjadi pada usia di usia 20 sampai 23 tahun. Jadi kalau Mbak Van masih usia 20 sampai 23 tahun gitu, nah itu masa di mana tulang itu lagi padat-padatnya. Lagi padat-padatnya. Iya, saya masih 19 tahun. Oh ya, nanti sebentar lagi masuk era keemasan. Era keemasan ya, Era keemasan oke. tulang. Jadi mau coba-coba gitu, tangannya dihantamkan ke tembok gitu. Waduh, nah, retak tulangnya dong. masih kuat itu. Enggak seperti itu. Enggak, saya nggak mau coba. Iya, tapi memang kepadatan tulang itu terjadi pada usia 20 sampai 23 tahun. Setelah itu, Iya. peaknya kan di situ ya, 20 sampai 23 tahun. Setelah sampai peak kepadatan tulang itu terjadi, maka seiring bertambahnya waktu, peaknya akan turun. Jadi kepadatannya mulai berturun seiring dengan bertambahnya usia. Seperti itu. Maka relatif lebih banyak terjadi pada usia lanjut. Ada usia itu. lanjut. Iya. Wah, luar biasa sekali penjelasannya, sangat jelas, panjang dan sangat jelas, sangat Iya. rinci gitu ya. Bisa diingat ya buat teman-teman, dicatat. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan nih Pak ya. Iya. Soal obat osteoporosis nih, kan farmasi itu erat kaitannya dengan obat-obatan gitu ya. Betul. Nah, kan pasti banyak banget nih jenisnya. Bisa dijelasin nggak secara sederhana aja nih, biar kita nih mudah memahami ya. Gimana sih cara kerja obat-obatan itu terhadap osteoporosis? Oke. Karena kan Obat tadi ya. pengeroposan tulang gitu. Betul. Apakah bisa dibantu dengan obat? Oke. Ya, jadi kalau penggunaan obat dalam penanganan terapi osteoporosis itu sebenarnya ada beberapa pilihan golongan obat yang bisa kita pakai. Nah, mungkin saya mau menjelaskan secara sederhana terkait dengan mekanisme obatnya. Jadi kalau kita mau ngasih obat gitu ke
penyakit apapun, pasti kan kita harus tahu bagaimana penyakit itu terjadi atau yang disebut sebagai patofisiologi penyakit. Patofisiologi penyakit. Tuh, patofisiologi itu adalah perjalanan penyakit. Nah, biasanya obat-obatan itu dibuat berdasarkan patofisnya. Nah, termasuk juga pada osteoporosis itu. Nah, osteoporosis itu salah satu penyebabnya, ya kalau penyebab utamanya itu adalah penurunan massa tulang atau kepadatan tulang itu. Nah, kenapa dia bisa berkurang kepadatannya? Nah, ternyata ada faktor dalam tubuh kita yang secara alamiah gitu kan. Dia itu akan melakukan tugas untuk menggali, membongkar dan menambal. Jadi tulang kita itu kan sel ya, ibaratnya sel. Sel itu akan ada proses regenerasi secara bertahap. Nah, yang melakukan tugas itu namanya adalah osteoblast dan osteoklas. Ya, itu Osteoblast dan osteoklas. Tuh, nah osteoblast ini tugasnya adalah menambal tulang. Jadi dia yang memperbaiki tulang yang dibongkar. Yang membongkar ini siapa? Yang membongkar ini adalah osteoklas. Ya, osteoklas. Jadi ibaratnya jalan gitu ya. Jalan itu kalau mau jalannya bagus kan pasti ada yang nambal, ada yang bongkar gitu terus ditambah lagi. Nah, tulang kita juga seperti itu. Jadi melakukan regenerasi sel tulang itu oleh osteoklas dan osteoblast. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan antara osteoblast dan osteoklas, yang di mana osteoklas itu lebih aktif, maka yang terjadi adalah lebih banyak tulang itu yang dibongkar. Jadi tulang itu banyak yang dibongkar sehingga tukang tambalnya ini, kang tambalnya ini, osteoblastnya ini tidak bisa dengan maksimal menambal semua kerusakan-kerusakan itu. Maka lama-kelamaan tulang itu menjadi tidak padat, terjadilah osteoporosis itu. Maka terapinya, salah satu prinsip penanganan terapi atau golongan obat yang digunakan itu adalah obat untuk mencegah supaya osteoklas ini tidak terlalu aktif sehingga keseimbangannya ini tetap terjadi. Ada beberapa pilihan obat yang bisa kita pakai untuk osteoporosis. Misalnya secara hormonal dari golongan SERM, ya, Selective Estrogen Receptor Modulator. Nah, contohnya raloxifene. Nah, jadi estrogen itu ternyata juga memainkan peran yang penting pada terjadinya osteoporosis loh, kan? Itulah kenapa pada mereka yang wanita khususnya itu prevalensinya di usia di bawah 50 tahun itu relatif lebih kecil untuk mengalami osteoporosis karena adanya hormon estrogen. Tuh, jadi estrogen itu ternyata memainkan peran yang sangat penting untuk pengaturan osteoklas dan osteoblast itu. Nah, namun ketika sudah menopause itu kan wanita juga tidak lagi menghasilkan estrogen dalam jumlah maksimal. Nah, ada di saat itulah yang pada wanita itu juga lebih mudah untuk mengalami osteoporosis. Lebih mudah ya. Iya, maka golongan SERM tadi itu contohnya raloxifene itu bisa dipakai untuk modulasi estrogen itu. Berikutnya ada obat dari golongan kalsitonin. Itu kayak gimana tuh, kalsitonin ini obat yang dimaksudkan untuk menjaga kadar kalsium dalam darah. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kadarnya rendah, maka tubuh itu akan melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah kalsium dengan cara bagaimana? Dia akan mengambil cadangan-cadangan kalsium yang ada dalam tubuh. Nah, fun fact-nya bahwa cadangan kalsium yang paling banyak dalam tubuh itu letaknya ada di tulang. Ada di tulang. Tuh. Maka kalau kadar kalsium dalam darah tuh berkurang gitu, maka tubuh akan membongkar kalsium-kalsium yang tersimpan di tulang itu untuk menyeimbangkan kembali. Nah, itu kerja dari kalsitonin. Lalu ada golongan lain, misalnya ada bifosfonat, itu juga obat-obatan yang maksudnya untuk mengontrol ya keseimbangan antara osteoklas dan osteoblast, ya intinya seperti itu. Agak pusing ya Mbak Fania. Iya, bagi saya yang tidak berkecimpung di dunia farmasi ini asing gitu ya, kedengarannya asing gitu. Apa ini gitu. Iya. Tapi setidaknya kan maksudnya ada penjelasan gitu kan. Jadi, kalau mendengar yang di lain tuh, oh ini seperti yang pernah dijelaskan sama Pak Erik nih, makanya nyambung lagi, relate juga gitu. Nah, ini kita bicaranya obat ya, karena ada obat, ada suplemen. Nah, nanti suplemen itu yang
ya mungkin lebih awam ya, karena ada seperti vitamin D, kalsium. D. Nah, itu mereka lebih pada suplemen. Suplemen. Tapi kalau kita bicara obat untuk osteoporosis ya seperti yang tadi ada raloxifan itu, kalsitonin, lalu dari golongan asam bifosfonat seperti itu. Iya ya. Sip. Nice. Lanjut ya, Pak Oke. Erik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Selain obat nih, ada nggak gaya hidup yang bisa bantu kita untuk mencegah osteoporosis? Oh, gampang sekali. Untuk mencegahnya, ya Ya, gimana? sederhana dan sangat gampang ya, bisa Apa kita tuh, Pak? lakukan sehari-hari. Jadi begini, metabolisme tulang ya, atau dan juga zat-zat yang berkaitan dengan pembentukan tulang itu sebenarnya ada dua unsur pokok ya. Yang pertama itu vitamin D dan yang kedua itu kalsium. Nah, kalsium ini adalah mineral utama penyusun tulang. Oke. Nah, kalsium ini bisa diserap dengan baik dari makanan yang kita konsumsi ketika dibantu oleh jumlah vitamin D yang cukup dalam tubuh. Nah, vitamin D ini bisa diperoleh dari cara kita berjemur di panas. Betul. Jadi nggak boleh takut panas. Iya. Nah, ada jam-jam tertentu nggak? Biasanya sih pagi ya, jam 8 sampai dengan jam 10 itu. Maksimal jam 10 ya? Maksimal jam 10, jangan di atas itu, nanti gosong. Nanti gosong ya? Jadi sinar matahari itu akan mengaktifkan vitamin D yang letaknya itu ada di bawah kulit kita. Nah, jadi dia itu akan berproses, mengalami proses metabolisme sampai menjadi vitamin D aktif. Nah, vitamin D aktif itu yang nanti akan membantu penyerapan kalsium. Dari mana? Dari saluran pencernaan. Jadi sebenarnya gaya hidup seperti apa? Sederhana kok, kita cukup makan makanan bergizi, ya, di mana di dalam makanan bergizi itu pasti mengandung kalsium yang jumlahnya cukup. Nah, nanti dibantu juga dengan berjemur tadi, sehingga nanti vitamin D kita menjadi aktif dalam tubuh dan akan membantu penyerapan kalsium dari makanan yang kita konsumsi. Dengan seperti itu, otomatis kepadatan tulang kita akan terjaga. Gaya hidupnya sederhana, jadi kita tidak perlu lagi kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi makanan cukup, makanan bergizi cukup, berjemur matahari betul, ya kita tidak perlu lagi mengkonsumsi tambahan seperti suplemen gitu. Vitamin D, iya gitu betul. Jadi cukup gaya hidup saja sebenarnya sudah cukup untuk mencegah ya. Jadi untuk tetap menjaga kesehatan betul tulang gitu ya. Iya. Oke, jadi kuncinya adalah berjemur, rajin berjemur dan makan makanan yang bergizi. Iya. Lebih baik lagi kalau real food ya, Pak ya. Oh iya betul. Yang real food itu lebih baik ya. Betul betul. Makanan-makanan cepat saja itu kurang berbahaya. ini ya. Iya. Ada kandungan-kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, siap. Next, lanjut. Oke, jadi kira-kira waktu yang tepat gitu ya Kak untuk kita tetap menjaga kesehatan tulang itu adalah di masa-masa muda seperti ini ya. Waktu yang tepat itu selama kita hidup ya, kita harus Selama kita menjaga hidup, kesehatan. iya. Selama kita hidup harus tetap menjaga kesehatan. Jadi selama kita hidup, ya, terutama apalagi kita di usia-usia yang masih relatif muda gitu. Nah, ini kita harus investasi untuk usia tua kita nih. Investasi untuk di masa depan. Betul, gitu ya, Pak. investasi kesehatan, ya kesehatan tubuh kita sendiri tentunya. Ya caranya ya seperti tadi ya, pola hidup kita, ya berjemur dan lain sebagainya itu bisa menjadi salah satu upaya untuk menghambat atau memperlambat ya, karena yang namanya penuaan itu tidak bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan betul, kita memperlambat sel-sel tubuh kita, terutama tulang, agar kepadatannya tidak boros gitu ya, tidak cepat kropos gitu ya. Jadi dari sekarang kita harus mulai menerapkan pola hidup sehat. Seperti itu. Berarti harus rajin olahraga juga nggak? Betul, karena memang tulang kita itu kan suatu sistem yang disebut sebagai muskuloskeletal. Itu kan terdiri dari otot dan tulang. Artinya kalau kita melakukan exercise, olahraga, angkat beban dan lain sebagainya, itu bukan hanya soal tampilan tubuh kita yang kelihatan kekar dan lain sebagainya, tapi bukan itu juga otot aja ya. Betul, tapi itu juga berdampak kepada tulang kita. Jadi itu juga dianjurkan ya, exercise seperti itu. Berarti jadi harus rajin-rajin olahraga. Jangan hanya jadi kaum rebahan. Iya, nggak boleh mager, anti mager-mager klub. Gitu. Oh ya, salah satu faktor resiko terjadinya osteoporosis itu ternyata dari imobilisasi atau yaitu mager itu. Mager itu ya. Menjadi salah satu faktor resiko kenapa orang itu mudah mengalami osteoporosis. Berarti memang harus rajin olahraga, jadi supaya semakin kuat gitu ya tubuhnya gitu ya kan.
kalau kita sering melakukan kegiatan olahraga dan segala macam kan juga jadi susah atau sulit gitu ya terkena penyakit gitu kan, karena daya tahan tubuhnya udah membaik nih. Betul gitu kan sekali. ya, Pak? Iya, jadi kita olahraga itu sebenarnya bukan FOMO atau apa gitu, tapi untuk kesehatan kita Untuk sendiri. kesehatan. Jadi untuk yang utama dari olahraga itu kan sebenarnya untuk kesehatan ya. Nanti Iya. kalau bonusnya itu ya tampilannya menjadi lebih menarik dan lain sebagainya, itu bonus. Tapi yang utama olahraga itu adalah untuk kesehatan. Betul. Yang penting kita harus menjaga diri kita dulu baru kita bisa menjaga orang lain. Iya, Gitu ya, Pak betul ya. sekali. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi banyak insight-insight baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Erik sudah mau Sama-sama, berbagi, iya. sudah mau diskusi hari ini. Saya yang terima kasih sudah Saya juga diundang. terima kasih banyak Pak Erik. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain dan membahas pengetahuan-pengetahuan lain. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Sampai berjumpa lagi.